Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan mengenai fikih haji tentang soal jawab bagaimanakah cara berihram di pesawat terbang. Berikut ini ya perkara-perkara yang harus diperhatikan bagi orang yang berihram di pesawat, karena tatkala melewati mikot ia berada di atas pesawat. Sebagaimana jemaah haji yang datang pada gelombang kedua. Pemirsa, untuk tahun 2024 ini haji gelombang yang pertama, jemaah haji yang datang gelombang pertama telah selesai ya, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 24. Ada sekitar 88.987 ya, kalau saya nggak salah itu. Nanti dikoreksi lagi. Dan sekarang memasuki gelombang kedua. Tepatnya hari ini tanggal 26 Mei 2024. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sunnah ya, disunahkan untuk mandi di mikot ya. Sunnahnya adalah mandi di mikot. Namun melihat dari kondisi kepadatan yang sangat padat ya, sangat ramai, jamaah haji yang luar biasa padatnya, maka para ulama membolehkan mandi di rumah atau di hotel masing-masing atau di hotel tempat penginapannya menjelang keberangkatan. Demikian juga yang ihramnya di pesawat. Jika tidak memungkinkan mandi di pesawat, maka boleh mandi sebelum berangkat naik pesawat. Jadi boleh mandi sebelum berangkat naik pesawat ya. Bisa dilihat di Fatwa Bin Baz jilid 16 halaman 172 dan jilid 17 halaman 38. Yang kedua, seorang yang berihram di pesawat hendaknya dia sudah persiapkan dengan memakai kain ihram. Tatkala menjelang sampai ke zon mikot ya, dia baru berniat ihram setelah pemberitahuan dari pihak pesawat bahwasanya pesawat sudah berada di zon atau daerah mikot. Namun jika khawatir tertidur sehingga terlewatkan mikotnya atau tidak ada yang memberitahukan kepadanya kapan pesawat berada di zon mikot, atau menurut persangkaannya pemberitahuan bisa jadi terlambat, maka hendaknya ia berhati-hati
sehingga boleh untuk berniat ihram sebelum mikot. Jadi jemaah haji itu boleh ya berniat ihram sebelum mikot untuk menjaga kehati-hatian, untuk berhati-hati. Ini bisa dilihat di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Bas jilid 17 halaman 48. Pemirsa rahimakumullah, hukum asal berihram sebelum mikot adalah makruh. Semestinya ya, seseorang yang berihram di tempat mikotnya atau tempat di titiknya, itu semestinya ya. Jadi dia berihram itu di daerah atau tempat mikotnya. Seperti penduduk Madinah ya, kalau berihram maka hendaknya mikotnya ada di Zulhulaifah atau berali. Jadi bukan di Masjid Nabawi atau hotel, karena hotel atau Masjid Nabawi letaknya sebelum mikot. Jadi untuk penduduk Madinah ya, mikotnya ada di Zulhulaifah atau berali. Tetapi kalau kita melihat kondisi pesawat yang terbang dengan kecepatan tinggi bisa mencapai 800 hingga 1000 km per jamnya, maka orang yang berihram boleh berihram sebelum bermikot. Jadi jemaah calon haji ini boleh berihram sebelum bermikot, artinya sebelum sampai di mikot ya. Boleh memakai pakaian ihramnya sebelum sampai di mikot, meskipun jarak 10 atau 30 menit ya, meskipun jaraknya. Jadi ya, kalau Indonesia, jamaah haji Indonesia ketika melintasi negara Yaman itu ada namanya daerah mikot ya Lamlam. Nah, jadi pesawat yang melintas dari sana, nah diperkirakan 10 atau setengah jam sebelum sampai di Lamlam atau di mikot, kita boleh atau jemaah haji boleh berihram ya, sebelum tiba di mikot. Meskipun hukum asalnya adalah makruh ya, namun kita tahu dalam kaidah usul fiqh bahwasanya jika dalam kondisi yang dibutuhkan, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Karena hajat ditempatkan menempati posisi darurat. Para ulama telah sepakat bahwa berihram sebelum mikot hukumnya sah. Ibnul Munzir berkata, dan para ulama telah ijma ini sepakat bahwasanya barang siapa yang berihram sebelum mikot maka ia telah sah berihram. Al-Ijma halaman 51. Yang ketiga, jika ternyata ia lupa membawa kain ihramnya di atas pesawat, atau kain ihramnya itu tertinggal di tas atau di bagasi tas yang sulit dijangkau, maka ia harus tetap berihram di atas pesawat sebelum pesawat mendarat di Bandara Jeddah.
dan ia tetap memakai celananya. Namun ia tidak boleh memakai songkok atau penutup kepala, dan tidak boleh memakai baju. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak mendapati izar, atau izar ini kain ihram, maka hendaknya ia memakai celana panjang. Dan barang siapa yang tidak mendapat dua sandal, maka hendaknya ia memakai sepatu. Hadis riwayat Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar nomor 5852, dan Muslim dari hadis Jabir nomor 1179. Jika ia memiliki kain yang bisa digunakan sebagai penutup badannya, maka wajib baginya untuk membuka. Wajib baginya untuk membuka, ya, bajunya dan menjadikan kain tersebut sebagai kain ihram atasnya. Jadi jika ia memiliki kain yang bisa digunakan sebagai penutup badannya, kain apa saja ya yang bisa menutup badan, maka wajib baginya untuk membuka bajunya untuk menjadikan kain tersebut sebagai kain ihram atasnya, ya. Namun jika tidak ada, maka ia tetap memakai baju hingga pesawat mendarat. Jadi dia tetap memakai baju hingga pesawat mendarat, lalu ia mengganti baju dan celananya dengan kain ihram. Dan ia membayar fidyah atas pelanggaran yang ia lakukan, yaitu memakai baju. Jadi pelanggarannya itu karena memakai baju, ya, karena kain ihramnya tertinggal atau tertinggal di dalam tas yang sulit dijangkau, ya, oleh jemaah. Jadi dia harus membayar fidyah. Fidyah tersebut adalah salah satu dari 3 pilihan, ya. Jadi dipilih saja ini, ya, berpuasa selama 3 hari, satu, ya, atau dia boleh menyembelih seekor kambing, atau lagi memberikan sedekah kepada 6 orang fakir miskin, masing-masing setengah zakat fitrah, yaitu sekitar 1,3 kg beras. Bisa dilihat di Majmu' Fatawa bin Bas jilid 17 halaman 48 dan 49. Adapun wanita untuk berihram di pesawat lebih mudah, ya. Jadi wanita, bagi jamaah calon haji ini yang wanita ini lebih mudah, ya. Jadi hanya tinggal dia berniat saja ketika melewati atau mendekati zon mikot. Nah, ya, demikian bagaimana caranya berihram di atas pesawat terbang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.